Shalom, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan ibadah yang sejati, yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Surat Roma bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berisi pengajaran atau doktrin, mulai pasal 1-11. Berikutnya berisi nasihat dan praktik hidup Kristen yang layak dilakukan, mulai pasal 12-16. Jikalau saudara merenungkan tiap pasal surat Roma ini, lengkaplah pengenalan akan ajaran dan tuntunan hidup Kristen yang sehat. Pasal 12 diawali dengan kalimat "karena itu", berarti pembaca surat Roma perlu membaca ajaran firman Tuhan di pasal-pasal sebelumnya dengan baik terlebih dahulu. Nasihat Rasul Paulus didasarkan pada kemurahan hati Allah. Orang percaya tidak perlu membawa hewan sebagai korban untuk ibadah kepada Allah, karena Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya sebagai anak domba yang tak bercacat. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diundang untuk membangun hidupnya sebagai ibadah sejati. Ibadah tidak dibatasi secara ritual keagamaan saja. Ibadah sejati yang dimaksud adalah ketika orang percaya mengamalkan ajaran firman Tuhan dalam realita hidup sehari-hari. Di dalam perhimpunan saudara seiman maupun di tengah keluarga, masyarakat, dihayati sebagai ibadah kepada Allah. Alangkah indahnya jikalau orang percaya mempersembahkan hidupnya yang baru di dalam Yesus Kristus. Dia hidup di dalam kekudusan, tidak dalam kecemaran dosa. Hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang biasa dengan ketidakbenaran. Hidup dalam belas kasihan terhadap sesama, mengasihi orang berdosa, tanpa harus melemburkan diri dalam perbuatan dosa. Apakah saudara telah menjalankan ibadah yang sejati? Tuhan Yesus memberkati. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.